Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang penyusunan anggaran utang dan modal. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Oktantia Pradika Setiawan, yang kedua Anis Maufiroh, dan yang ketiga Muhammad Naufal Nafi. Jenis utang dan manfaatnya. Anggaran utang adalah anggaran untuk memperoleh dan membayar utang. Sedangkan utang adalah kewajiban peminjam untuk melaksanakan sesuatu kepada pemberi pinjaman selama jangka waktu tertentu. Jenis utang di sini ada 2. Yang pertama, utang jangka pendek, dan yang kedua, utang jangka panjang. Utang jangka pendek adalah utang yang berjangka waktu kurang dari 1 tahun, seperti utang usaha, utang dagang, beban terutang, kredit modal kerja, wesel bayar, dan lain-lain. Sedangkan utang jangka panjang adalah utang yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti utang obligasi, kredit investasi, utang hipotek, dan lain-lain. Manfaat anggaran utang dan modal ada 5. Yang pertama, untuk kemajuan perusahaan bila utang dikelola dengan benar dan baik. Yang kedua, menambah utang dalam kurun jangka pendek dan jangka panjang dimaksudkan untuk ekspansi. Yang ketiga, utang jangka pendek digunakan untuk modal kerja. Yang keempat, utang jangka panjang dan modal sendiri digunakan untuk membiayai aset tak lancar. Yang kelima, utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan modal meningkatkan volume barang yang dijual, meningkatkan laba, dan meningkatkan rentabilitas, pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan, dan alat pengawas dalam hal pembayaran utang. Saya akan memberikan contoh soal manfaat dari anggaran utang dan modal dalam memperbesar volume barang yang dijual dan dapat memperbesar laba. Pada saat perusahaan bekerja dengan modal sendiri sebesar 1.000 dan beban usaha 200 per bulan, perusahaan mampu menjual 100 unit per bulan dengan harga 15 per unit dan harga pokok 12 per unit. Apabila perusahaan menambah utang sebesar 500, beban usaha 300 per bulan, perusahaan mampu menjual 150 unit per bulan dengan harga jual 12 per unit dan harga pokok 8 per unit. Dengan tingkat pajak 10%, maka tingkat laba dan rentabilitas perusahaan adalah sebagai berikut. Berikut adalah perbandingan laba sebelum ada utang dan setelah ada utang. Untuk mencari laba kotor, di situ dicari dari jualan dikurangi harga pokok barang terjual. Sedangkan untuk mencari laba usaha, yaitu berasal dari laba kotor dikurangi beban usaha. Sedangkan untuk mencari laba bersih setelah pajak, yaitu laba usaha dikurangi besarnya pajak. Untuk mencari modal usaha, yaitu utang ditambah modal sendiri. Sedangkan untuk mencari rentabilitas ekonomi, yaitu laba usaha dibagi modal usaha. Untuk mencari rentabilitas modal sendiri, yaitu laba usaha dibagi modal sendiri. Pada tabel tersebut tampak bahwa jualan sebelum ada utang adalah 100 unit dikali 15 sama dengan 1.500. Sedangkan jualan setelah ada utang adalah 150 unit dikali 12 sama dengan 1.800. Yang kedua, harga pokok barang yang terjual sebelum ada utang adalah 100 unit dikali 12 sama dengan 1.200. Sedangkan setelah ada utang adalah 150 unit dikali 8 sama dengan 1.200. Yang ketiga, rentabilitas ekonomis sebelum ada utang adalah 100 dibagi 1.000 sama dengan 10%. Sedangkan setelah ada utang adalah 300 dibagi 1.500 sama dengan 20%.
Yang keempat, rentabilitas modal sendiri sebelum ada utang yaitu 90 dibagi 1000 sama dengan 9%, dan setelah ada utang yaitu 270 dibagi 1000 sama dengan 27%. Faktor yang memengaruhi anggaran utang ada dua, yaitu ekspansi dan struktur modal. Ilustrasi penyusunan anggaran utang. Di sini penyusunan anggaran utang ada dua, yaitu penyusunan anggaran utang jangka pendek dan penyusunan anggaran utang jangka panjang. Yang pertama, saya akan membahas tentang penyusunan anggaran utang jangka pendek. Di sini ada 3 tahap untuk penyusunan anggaran utang jangka pendek. Tahap pertama, Departemen Keuangan bekerja sama dengan Departemen Pembelian Rutin untuk mengumpulkan data pembelian dan syaratnya. Tahap kedua, menghitung anggaran utang usaha pada periode tertentu. Tahap ketiga, menyusun anggaran utang usaha. Saya akan memberikan contoh. PT Sukakamu memiliki pembelian dianggarkan selama 3 bulan sebagai berikut. Januari 20.000, Februari 30.000, Maret 40.000, jumlah keseluruhannya 90.000. Syarat pembayaran 5/20 net 30. Artinya, pembeli mendapat potongan 5% bila membayar dalam waktu 20 hari dengan jangka waktu kredit paling lambat 30 hari. Berdasarkan kebiasaan membayar, A. 50% dari belian setiap bulannya dibayar dalam waktu 20 hari bulan pembelian. B. 30% dibayar dalam waktu sesudah 20 hari dalam bulan yang sama. C. 20% dibayar dalam bulan kedua setelah bulan belian. Dari data tersebut dapat dihitung usaha yang dibayar sebagai berikut. Teman-teman bisa melihat ya, di sini sudah ada caranya, cara membayar utang usaha selama 1 bulan, dan total kas yang dikeluarkan untuk membayar utangnya yaitu sebesar 87.500. Dengan demikian, total utang usaha yang dibayar kepada pemasok sebesar 87.750, yaitu bulan Februari 500, bulan Maret 27.750, dan bulan April 37.000, dan Mei 8.000. Maaf, tadi saya salah sebut, yang 87.500 itu aslinya 87.750. Jumlah belian selama 3 bulan sebesar 90.000. 90.000 didapat dari 87.750 ditambah 2.250, di mana 2.250 adalah potongan belian yang terdiri dari potongan belian bulan Februari sebesar 500, bulan Maret 750, dan April 1000. Anggaran utang usaha PT Sukakamu selama 3 bulan sebagai berikut. Berikut adalah anggaran utang usaha PT Sukakamu. Selanjutnya, tahap penyusunan anggaran utang jangka panjang. Terdapat 3 tahap juga. Tahap pertama, mengumpulkan data alat produksi yang akan dibeli. Tahap kedua, mengumpulkan data jangka waktu kredit dan bunga serta pembayarannya. Tahap ketiga, menghitung dan menentukan besarnya anggaran utang. Contoh, PT Sukakamu membeli mesin dan alat pabrik dengan kredit investasi bank sebesar 11 juta dengan ketentuan: 1. Bunga 12% setahun dibayar tiap akhir tahun. Kedua, angsuran pinjaman beserta bunganya dihitung secara anuitas. Yang ketiga, angsuran pokok pinjaman dibayar setiap akhir tahun. Yang keempat, jangka waktu pinjaman terhitung dari awal tahun selama
5 tahun dengan tenggang waktu 1 tahun. Selama tenggang waktu bunga dibayar. Rumus perhitungan rencana angsuran pinjaman besarnya bunga yaitu A sama dengan P dikali dengan I dalam kurung 1 plus I pangkat T dibagi dalam kurung 1 plus I pangkat T min 1. Keterangan A sama dengan angsuran, P sama dengan pinjaman, sama dengan sebesar 11 juta, I sama dengan tingkat bunga sebesar 12%, T sama dengan tahun. Jangka waktu 5 tahun dikurangi tenggang waktu 1 tahun sama dengan 4 tahun. Untuk mencari angsuran, yang pertama yaitu 11 juta dikali 12% dikali 1 plus 12% pangkat 4 dibagi dengan 1 ditambah 12% pangkat 4 min 1. Hasilnya yaitu 3.621.579. Anggaran utang jangka panjang sebagai berikut. Untuk tahun pertama kita diisi dengan bunga. Karena apa? Karena tadi di slide sebelumnya sudah dijelaskan bahwa jangka waktu pinjaman terhitung dari awal tahun selama 5 tahun dengan tenggang waktu 1 tahun selama tenggang waktu bunga dibayar. Berarti tahun pertama kita anggap sebagai tenggang waktu pembayaran utang, maka kita hanya membayar bunganya sebesar 1.320.000. 1.320.000 didapat dari 11 juta dikali 12%. Untuk tahun kedua angsurannya 3.621.579 sampai dengan tahun kelima. Angsurannya sama dengan tahun kedua. Lalu setelah itu kita mencari bunga utang. Dari mana bunga utang untuk tahun kedua sampai tahun kelima didapat? Bunga utang didapat dari sisa utang dikali 12%. Kenapa sisa utang tahun kedua bisa 8.998.421? Yaitu dari 11 juta dikurangi 2.301.579. Lalu dari mana pokok utang? Cara mencari pokok utang yaitu angsuran dikurangi bunga. Sama halnya dengan tahun ketiga. Bunganya berapa? Untuk mencari bunga tahun ketiga yaitu dengan cara 8.698.421 dikali dengan 12%, hasilnya 1.043.811. Lalu pokok utangnya berapa? Yaitu angsuran dikurangi bunga utang, hasilnya 2.577.768. Lalu sisa utangnya berapa? Yaitu dari sisa utang tahun sebelumnya dikurangi dengan pokok utang. Caranya sama sampai tahun kelima. Selanjutnya, penyusunan anggaran modal. Modal adalah modal sendiri, adalah selisih lebih harta atas hutang. Anggaran modal yaitu anggaran perubahan modal. Tiap badan usaha berbeda. Bentuk badan usaha di Indonesia adalah perusahaan perseorangan, firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, dan koperasi. Untuk yang pertama, saya akan membahas penyusunan anggaran modal perusahaan perseorangan. Contoh, pabrik tahu Paijo mempunyai data selama bulan Januari 2020 sebagai berikut.
A. Modal awal Januari 2020 sebesar 1 juta. B. Tanggal 15 Januari 2020 direncanakan Pak Paijo menyetor uang tunai untuk menambah modal sebesar 500. C. Tanggal 28 Januari 2020 Pak Paijo akan menarik utang perusahaan sebesar 100.000 untuk keperluan pribadi. Dan D. Laba bersih dianggarkan bulan Januari 2020 sebesar 150.000. Berdasarkan data tersebut, dapat disusun anggaran perubahan modal sebagai berikut. Modal Pak Paijo 1 Januari sebesar 1 juta. Setoran periode dalam bulan ini sebesar 500.000. Laba bersih periode ini sebesar 150.000. Totalnya 1.650.000. Prive periode ini sebesar 100.000. Jadi, modal selama 31 Januari 2020 adalah sebesar 1.550.000. Selanjutnya yaitu penyusunan anggaran perubahan modal firma. Contoh, firma pabrik bata keluarga Jer Basuki Mawabea mempunyai data selama tahun 2019 adalah sebagai berikut. A. Modal awal Januari 2019 dari Pak Jer Basuki sebesar 1 juta dan Ibu Mawabea sebesar 900.000. B. Bulan Maret keduanya berencana untuk menambah modal masing-masing sebesar 300.000 dan 200.000. C. Bulan Juni Bapak Jer Basuki bermaksud menarik utang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 200.000 rupiah. Begitu juga dengan Ibu Mawabea sebesar 100.000 rupiah. D. Laba bersih dianggarkan tahun ini sebesar 400.000 rupiah dan dibagi sebanding dengan modal yang dimiliki masing-masing. Berdasarkan data tersebut, dapat disusun anggaran perubahan modal seperti berikut. Firma pabrik bata keluarga Jer Basuki Mawabea. Anggaran perubahan modal. Bulan berakhir 31 Desember 2020. Yang pertama, modal Jer Basuki awal Januari 2019 sebesar 1 juta. Setoran periode ini sebesar 300.000. Total 1.300.000. Prive Jer Basuki sebesar 200.000. Lalu dikurangi yaitu hasilnya 1.100.000. Bagian laba Jer Basuki yaitu dengan cara mencarinya 1.100.000 dibagi 2.100.000 dikali 400.000 sama dengan 209.524. Modal Jer Basuki akhir Desember 2019 adalah 1.309.524. Untuk modal Mawabea awal Januari 2019 sebesar 900.000. Setoran periode ini 200.000. Totalnya 1.100.000. Prive Mawabea yaitu 100.000. Lalu dikurangi hasilnya 1 juta. Bagian laba Mawabea yaitu 1 juta dibagi 2.100.000 dikali 400.000 hasilnya 190.476. Modal Mawabea akhir Desember 2019 sebesar 1.190.476. Modal firma pabrik modal firma pabrik keluarga 31 Desember 2019 yaitu totalnya sebesar 2.500.000. Selanjutnya yaitu penyusunan anggaran perubahan modal persekutuan komanditer atau CV.
Berikut adalah contoh data soalnya, dan berikut adalah cara penyelesaiannya. Untuk mencari anggaran perubahan model pada CV, maka kita harus yang pertama yaitu harus mencari model sekutif aktif. Lalu hasilnya setelah ketemu, kita mencari model sekutu aktif. Lalu setelah kedua model sekutu aktif dan pasif sudah ketemu, kita jumlahkan, maka model CV pantang mundur pada 31 Desember 2020 yaitu sebesar 225 juta. Selanjutnya yaitu penyusunan anggaran laba ditahan perseroan terbatas atau PT. PT atau korporasi adalah badan usaha yang modalnya terdiri atas saham dengan tanggung jawab terbatas pada modal saham yang disetor. Oleh karena tanggung jawab terbatas, maka tidak ada prive pada PT. Biasanya modal saham disetor tidak berubah, sehingga tidak perlu dibuat anggaran perubahan modal, melainkan dibuat anggaran laba ditahan. Contohnya yaitu PT Amanah, anggaran laba ditahan tahun berakhir 31 Desember 2020. Laba ditahan awal Januari 2017 yaitu sebesar 200 juta. Laba bersih tahun 2020 sebesar 10 juta, lalu dijumlah hasilnya yaitu 210 juta. Dividen yang dibagikan sebesar 5 juta. Lalu laba ditahan akhir Desember 2020 hasilnya sebesar 205 juta rupiah. Dividen adalah laba yang dibagikan kepada pemegang saham. Selanjutnya yaitu penyusunan anggaran perubahan modal koperasi. Struktur modal koperasi terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib, modal cadangan, modal sumbangan, laba ditahan atau sisa hasil usaha. Sebagai contoh anggaran perubahan modal koperasi adalah sebagai berikut. Koperasi pegawai, anggaran perubahan modal tahun berakhir 31 Desember 2020. Simpanan pokok sebesar 500.000. Simpanan wajib awal Januari 2020 sebesar 200.000. Setoran periode ini sebesar 20.000. Total simpanan wajib akhir Desember 2020 adalah 220.000. Modal cadangan sebesar 30.000, modal sumbangan sebesar 50.000, sisa hasil usaha awal Januari 2020 sebesar 40.000, laba bersih periode ini sebesar 10.000. Totalnya yaitu laba bersih periode ini adalah 50.000. Sisa hasil usaha dibagikan yaitu 15.000. Lalu berapa sisa hasil usaha akhir Desember 2020? Yaitu dicari dengan laba bersih periode ini dikurangi dengan sisa hasil usaha dibagikan yaitu sebesar 35.000. Lalu modal sendiri koperasi pegawai selama 31 Desember 2020 yaitu didapat dari simpanan wajib akhir Desember ditambah simpanan pokok ditambah modal cadangan ditambah modal sumbangan ditambah sisa hasil usaha akhir Desember 2020, maka modal sendiri koperasi pegawai selama 31 Desember 2020 yaitu sebesar 835.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam perkataan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.